Oke, saat ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Pada ukuran pemusatan data ini, yang mau kita tentukan nilainya ada 3, yaitu rataan, median, dan modus. Yang kita bahas data tunggal. Misalkan data memiliki n data umum, yaitu X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai dengan Xn. Nah, untuk rata-rata atau mean dilambangkan dengan X garis atas, dibaca X bar, di mana rataan itu adalah jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya datum. Maka dia diberi rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik dan seterusnya sampai dengan tambah Xn dibagi n banyaknya data. Atau boleh, karena penjumlahan itu dilambangkan atau dibuat dengan sigma, maka rumus ini boleh kita buat X rata-rata sama dengan 1/n kali sigma Xi. I mulai dari 1 sampai dengan n. Kemudian ada namanya rata-rata gabungan. Ya, rata-rata gabungan. Ada beberapa rata-rata digabung. Dua kelompok, misalkan kelas TKJ 1 dengan kelas TKJ 2, gabungan rata-rata nilai matematikanya, maka dikatakan dia rata-rata gabungan. Bagaimana menentukan rata-rata gabungan? X bar sama dengan X1 kali rata-rata X1 ditambah X2 kali rata-rata X2 tambah titik-titik sampai dengan Fn ditambah rata-rata Xn dibagi X1 tambah X2 ditambah titik-titik ditambah Fn. Dimana tadi Xn itu data ke n, banyaknya datum, n banyaknya data, f frekuensi, banyaknya yang mempunyai nilai. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan rataan atau rata-rata. Contoh soal. Ya, setelah diberikan datum tadi, maka kita menentukan penyelesaiannya. X rata-rata atau X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah Xn. Data itu X1 data ke-1, X2 data ke-2, begitu seterusnya. Lalu kita jumlah seperti ini. Nah, banyaknya datanya 10, maka dia dibagi 10. Ini kita jumlahkan, hasilnya 52 bagi 10, maka 52 dibagi 10 hasilnya 5,2. Maka rata-rata dari nilai tersebut, nilai datum tersebut adalah 5,2. Ya, kita perhatikan tabel. Di tabel itu datum tadi itu disajikan di tabel. Di tabel itu yaitu ada nilai, ada frekuensi. Ya, dinilai, nilai misalkan dia nilai matematika. Ya, lalu ada frekuensinya. Di sana ada frekuensinya yang dinyatakan dengan X. Kita mau menentukan berapa X. Ya, berapa banyaknya yang mempunyai nilai 8. Nah, itu di datanya. Maka kita ambil aja rumus yang pertama tadi, masih rumus pertama, menentukan rata-rata. Rata-ratanya dari situ sudah diketahui 7. Jadi kita buat yang punya nilai 5 sebanyak 6 orang, maka 5 kali 6. Tambah yang punya nilai 6 sebanyak 8, maka 6 kali 8. Yang punya nilai 7 10 orang, maka 7 kali 10. Ditambah yang punya nilai 8 X. Nggak tahu kita berapa X, ini yang mau ditentukan, maka 8 kali X. Yang punya nilai 9 ada 4, maka 9 kali 4 dibagi banyaknya atau frekuensi tadi, maka diperoleh hasilnya 30 tambah 48 tambah 70 tambah 8X tambah 36 dibagi seperti ini, ya, sama dengan 7 rata-ratanya. Maka setelah ini kau jumlahkan dulu ini semua, ini nggak boleh langsung ditambah 8X yang konstan, dijumlahkan baru tambah 8X. Juga pembaginya yang konstan dijumlahkan baru tambah X-nya, variabel, sehingga 28 tambah X. Maka setelah itu dapatlah dia diperoleh rata-rata sama dengan 184 tambah 8X dibagi 28 tambah X. Buat perkalian silang, ya, buat perkalian silang. Kalikan 7 kali 28 sama dengan 178. 7
kali X sama dengan 7X sama dengan 184 ditambah 8X. Maka ini sudah masuk persamaan linier. Kau ingat kembali belajar persamaan linier di kelas 1. Nah, ini kau pindah ruas. Ini 7X pindah ruas kembali 8X, sehingga ini 8X dikurang 7X. 8 kurang 7 sama dengan 1X. Nah, kemudian ini 184 dikurang 172 sama dengan 12. Maka X-nya dapat 12. Maka yang mempunyai nilai 8 sebanyak 12 orang. Contoh yang ketiga, kita masuk ke rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan misalkan kita ambil ini di contoh soal, tinggi badan siswi dan tinggi badan siswa. Tinggi badan banyaknya siswi 10 orang punya rata-rata tinggi badan 160. Siswa sebanyak 20 orang rata-rata tinggi badannya 170. Nah, berapa rata-rata gabungan dari siswa dan siswi? Maka kita ambillah tadi X1 banyaknya orang. Banyaknya siswi perempuan atau siswi perempuan 10 orang. Rata-ratanya 160, siswa atau pria itu 20 orang, rata-ratanya 170. Kita masukkan ke rumus tadi ada F1 X1 bar ditambah F2 X2 bar dibagi F1 tambah F2. Maka diperoleh 10 kali 160 tambah 20 kali 170 dibagi banyaknya siswa 10 tambah 20. Maka diperolehlah rata-rata gabungannya hasilnya 5.000 dibagi 30. Kau perkecil menjadi 166 2/3 cm. Maka rata-rata tinggi badan kedua kelompok itu atau rata-rata tinggi badan seluruh siswa yang 30 itu adalah 166 2/3 cm. Oke, kita masuk yang kedua, median. Median dilambangkan dengan ME, median. Median adalah ukuran tengah data setelah data diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Data itu ada datanya sebanyaknya ganjil, ada yang genap. Ya. Jika N-nya nanti ganjil atau banyak datanya ganjil, maka mediannya adalah data ke X kali setengah N tambah 1. N banyaknya data. Ya, setengah N tambah 1. Jika N genap atau banyak datanya genap, maka mediannya adalah data ke setengah kali X N per 2 tambah X N per 2 tambah 1. Begitu menentukan median untuk data tunggal. Sebagai contoh, kita masuk contoh soal untuk median. Tentukan median dari data berikut. Diberikan data seperti ini A dan B. Nah, kamu lihat sendiri ya datanya. Nah, cara penyelesaiannya apa itu tadi median? Median itu adalah tengah data setelah data diurutkan. Nah, urutkan dulu data. Misalkan yang A ini ya, yang A. Urutkan dulu data tadi datanya 5, 6, 8, 4, 3, 10, 7, 6, 9. Tidak berurutan. Sekarang kau urutkan dulu mulai dari yang kecil sampai dengan terbesar seperti ini. Nah, baru kau tentukanlah mulai dari terkecil X1, X2 dan seterusnya. Di sini sampai X9. Berarti datanya sebanyak 9. 9 itu angka ganjil. Maka data ini banyak data adalah ganjil. Maka median menentukan median data ganjil tadi sudah kita berikan rumusnya. Median itu untuk data ganjil data ke X setengah N tambah 1. Ya, X setengah N tambah 1. N-nya, N banyak data, banyak datanya 9. Maka dia data ke X setengah 9 tambah 1. 9 tambah 1 10. Setengah kali 10 sama dengan 5. Maka data ke X5, data ke-5 lah median dari data ini. Ya, data ke-5. Kalau kita hitung data ke-5 setelah data diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini dia mediannya. Sehingga median sama dengan 6. Inilah kalau dia data ganjil. Nah, sekarang yang kedua yang B. Untuk data genap. Ya, yang B. Data yang sudah
8. Banyak data 8. 8 itu angka genap. Maka ini untuk data genap. Apa tadi menentukan median dari data? Kalau datanya genap adalah data ke setengah X N tambah N per 2 tambah X N per 2 tambah 1. N-nya 8, kau ganti N-nya 8. Berarti setengah X 8 per 2 tambah X 8 per 2 tambah 1. 8 dibagi 2, 4. Maka dia data keempat. 8 dibagi 2, 4 tambah 1, 5. Data kelima. Berarti mediannya adalah setengah dari data keempat. X4, 32. Data kelima. X5, 33. 32 tambah 33, 65 kali setengah berarti 32,5. Itulah median dari data ini, ya. 32,5 berarti berada di mana? Di sini, di antara 32 dengan 33. Itulah median dari data tunggal tersebut. Oke. Ya, yang ketiga kita masuk modus. Modus MO. Ya, modus. Apa itu modus? Modus adalah data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar. Saya ulangi, modus adalah data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi kita membuat data seperti menentukan rata-rata dan median tadi. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Yang A, datanya 32, 33, 34, 30, 28, 29. Berapa modusnya? Kita lihat di sini. Mana angka yang paling sering muncul? 32, 1, 33, 1, 34, 30, 28, 30. Angka 30 yang paling sering muncul. Maka modusnya adalah 30. Nah, begitu menentukan modus. Lalu yang berikutnya yang B, contoh B. Datanya 6, 7, 4, 6, 2, 4, 8. Nah, di sini kita lihat datanya angka 4 ada 2. Angka 6 juga ada 2. Maka modusnya ada 2, yaitu 4 dan 6. Nah, data yang berikut. C, 88, 100, 90, 80, 70. 88, 1, 100, 1, 90, 1, 80, 1, 71. Jadi semua sama-sama sering muncul. Nah, kalau seperti ini dia dikatakan tidak memiliki modus. Tidak hanya sekali ya, mungkin saja nanti yang 88 ada 2, yang 100 ada 2, 90 ada 2, 80 ada 2, 70 ada 2. Berarti sama-sama sering muncul. Maka itu juga tidak memiliki modus. Ya, tidak memiliki modus. Sama seperti di yang B ini. Bisa nanti modusnya ada lebih dari ini, lebih dari 4 dan 6, bisa tambah satu lagi. Kalau misalkan 8 ini muncul dia satu lagi, maka modusnya 4, 6 dan 8. Tetapi harus ada angka yang lain yang lebih dari situ. Begitulah menentukan modus. Jadi kalau modus itu ya agak sederhana untuk modus data tunggal, ya lebih sederhana. Oke, itulah dulu pembelajaran kita untuk ukuran pemusatan data di data tunggal. Nah, untuk contoh soal sudah ada, nanti soal kita berikan. Oke, silakan dicatat dulu. Terima kasih.